Selamat siang teman-teman. Beberapa waktu lalu kami sempat melintas di kawasan ini, yakni tepatnya dari gerbang tol Kalikangkung menuju Batang. Saat itu kami mengupdate mengenai kawasan industri terpadu di Batang yang nantinya akan menjadi kelas dunia. Nah, kali ini kami melintas di tempat yang sama, tetapi kami tidak membahas mengenai situasi lalu lintas. Kami akan menginformasikan mengenai kisah Kaliwungu Weleri, babat tanah Kendal era Majapahit Mataram, dan kali ini perjalanan kami mulai dari gerbang tol Kalikangkung Semarang menuju kawasan industri atau hingga di kawasan industri Batang. Nah, dalam perjalanan kali ini kami akan melintasi beberapa exit tol yang ada kaitannya dengan sejarah Kaliwungu, Kendal, kemudian Weleri. Dan saat ini pada situasi yang cerah inilah, sambil menikmati situasi jalan tol, kami akan menginformasikan mengenai sejarah maupun asal-usul dari Kaliwungu, Kendal, kemudian Weleri. Siang ini situasi cukup sepi dan kami awali dari Kaliwungu, dan di mana Kaliwungu itu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dan kecamatan ini di sebelah timur berbatasan langsung dengan kota Semarang, sementara atau tepatnya di posisi Kaliwungu adalah sebelah barat kota Semarang. Perlu kami sampaikan bahwa Kaliwungu terkenal dengan sebutan kota santri karena di kecamatan tersebut terdapat puluhan pondok pesantren, dan pemberian nama Kaliwungu diambil dari peristiwa seorang guru, konon disebut Sunan Katong, dan muridnya Pakuwojo yang berkelahi di dekat sungai karena perbedaan prinsip. Dan dari pertengkaran itu terjadilah pertumpahan darah yang menurut cerita Sunan Katong berdarah biru dan Pakuwojo berdarah merah. Lalu keduanya gugur dan dalam perkelahian itu sehingga darahnya mengalir ke sungai dan berubah warna menjadi ungu. Dan itulah sejarah kenapa kawasan ini disebut Kaliwungu. Kami terus mengarah ke barat dan situasi lantas siang ini cukup sepi, dan sebentar lagi kami akan tiba di exit tol Kaliwungu yang tadi kami ceritakan. Sementara Kendal sendiri adalah sebuah kabupaten yang membawahi Kaliwungu dan Weleri, di mana Weleri ini juga merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Kendal. Dan Weleri ini terletak di bagian barat Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang. Dan baru saja tadi kami melintasi di exit tol Kaliwungu, dan berikutnya adalah nanti ada exit tol Kendal. Dan Kabupaten sendiri, maksud kami Kabupaten Batang sendiri membawahi 43 kecamatan, dan Weleri merupakan satu dari wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Lalu bagaimana dengan Kendal? Kita tahu bahwa setiap
bangsa ataupun wilayah biasanya tidak pernah lepas dari sejarah, dan bangsa yang meninggal sejarah juga disebut-sebut maksud kami bangsa yang besar biasanya tidak pernah meninggalkan begitu saja sejarah bangsanya. Dan seperti kami kutip dari buku Babat Tanah Kendal karangan Ahmad Hamam Rohani, banyak sekali yang melatar belakangi nama Kendal. Ada yang menyebut bahwa Kendal dengan Kendala Pura atau Kontali. Ada juga maksud kami dalam Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Kendal berasal dari nama sebuah pohon, yaitu pohon Kendal. Begitu pula tentang Kendal sebagai sebuah kawasan memang tenggelam oleh kerajaan atau negeri daerah-daerah di sekitarnya. Menurut buku Babat Tanah Kendal, Kendal artinya adalah cerita tentang tanah Kendal. Karena itu penekanannya bukan sejarah, namun hal-hal yang terkadang bertentangan dengan pemahaman yang sudah melekat di pikiran masyarakat. Di era Majapahit, bahwa satu hari Sang Prabu Brawijaya bersemedi memohon pada Sang Maha Kuasa, dan hasil semedinya itu cocok dengan pelaporan para ahli nujum kerajaan Majapahit yang agung dan termasuk akan segera beralih tempat. Namun pemegang kuasaan tetap berada di tangan keturunan Sang Prabu Brawijaya sebagai penguasa Raja Majapahit, dan rajanya ditaati seluruh rakyat Jawa bahkan Nusantara. Dan Sang Prabu lalu jatuh sakit dan mendapat wangsit bahwa penyakitnya akan sembuh bila Sang Prabu mau menikahi seorang putri berambut keriting dan kulit kehitam-hitaman yang bernama Putri Wandan. Dan setelah Putri Wandan mengandung, Sang Prabu terusik lagi bahwa bayi itu kelak akan membawa bencana, dan inilah yang menghancurkan Majapahit. Tak pelak sang bayi diserahkan kepada seorang petani dan jauh dari pusat kerajaan. Bayi itu adalah di kemudian hari dikenal sebagai Bondan Bejawan yang kemudian menurunkan Ki Getas Pendowo, Ki Ageng Selo, dan Ki Ageng Henis serta Sunan Laweyan. Dan dari lelaki desa itu lalu lahirlah seorang pemanahan dan berdirilah kerajaan Mataram. Kemudian Badara Katong atau juga disebut Sunan Katong bersama pasukannya mendarat di Kaliwungu dan memilih tempat di pegunungan Penjor atau Telapak Kuntul Melayang. Dan beberapa tokoh dalam rombongan yang tiba ini antara lain Tekuk Penjalin, kemudian Kiai Gembyang, dan Raden Panggung atau Wali Jogo. Dan saat memasuki wilayah yang agak ke barat, ia ditemui seorang tokoh agama Hindu atau Buddha yang disebut sebagai mantan petinggi kadipaten di bawah kerajaan Majapahit untuk wilayah Kendal atau Kaliwungu, bernama Empu Pakuwojo yang kami sebutkan di awal tadi. Dan dalam cerita itu ia seorang petinggi Majapahit dan ahli pembuat pusaka atau empu, pembuat keris maksudnya ya. Sebagai Adipati Majapahit yang pusat pemerintahnya di Kaliwungu,
Pakuwojo diajak oleh Sunan Katong untuk mengikuti atau bersatu menjadi satu kelompok, dan Pakuwojo pun tidak begitu saja menyerah, lalu ia harus bertanding, dan seperti di awal tadi, dalam pertandingan itulah akhirnya keduanya gugur dan darahnya mengalir sehingga dikenal sebagai Kaliwungu. Kami terus mengarah ke barat dan sedikit lagi akan tiba di Kendal, dan Kendal ini menjadi kabupaten karena seorang ahli nujum bernama Titis Pikir yang bernama Putri Bondan Kejawan beriringan dengan Ki Ageng Ngerang. Tuturnya dari sinilah lahir Sang Bahu atau Sang Cucu yang berdampingan dengan Pangeran Benowo Sang Mahkota Pajang, dan ikatannya ditali dengan batin seperguruan sang leluhur. Lalu ia mengantar Sang Burekso berdekat diri dengan orang agung di Mataram, dimulai dari anugerah nama Kiai Ngabei Baurekso. Dan selanjutnya Raden Temenggung Baurekso, ya, Sang Adipati Kendal, di mana Alas Roban dan Alas Gimbiran, Batang, dan Pekalongan karya utama Sang Bahu, berdampingan dengan Ngejawantan Nawang Sari atau Sebidadari dengan Nawang Wulan atau ini. Perlu dicatat bahwa Kaliwungu disebut juga Lepen Wungu atau kali, maksudnya sungai Wungu, dan daerah ini dipilih oleh Baurekso sebagai pusat pemerintahan sebuah kabupaten, dan pada saat itu Kaliwungu adalah daerah yang telah dibangun oleh Sunan Katong yang kemudian dikembangkan oleh ulama Mataram Panembahan Suminah, dan upaya pengembangan diteruskan juga oleh ulama yang punya garis keturunan dengan Sunan Giri, yaitu Kiai Haji Asyari atau Kiai Guru, yang datang ke Kaliwungu pada beberapa tahun kemudian. Kemudian bandar atau pelabuhan Jepara mengalami perkembangan yang pesat bila dibanding dengan bandar Bintara Demak. Selain itu, bandar Asam Arang yang strategis menjadikan Kabupaten Kendal di Kaliwungu semakin berkembang. Sementara itu, Kabupaten Kendal adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk wilayah metropolitan Kedung Sapur, yang merupakan wilayah metropolitan terbesar keempat setelah Jabodetabek, Punjur, Gerbang Kertasusilo, dan Jagungan Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di timur, kemudian Kabupaten Temanggung di selatan, dan Kabupaten Batang di barat. Berdirinya Kabupaten Kendal adalah bermula dari seorang tokoh bernama Joko Bahu sebagai abdi dalam Kerajaan Mataram. Joko Bahu dikenal sebagai orang yang mencintai sesama dan bekerja keras, hingga ia pun berhasil memajukan daerah itu. Atas keberhasilannya membangun daerah ini, ia akhirnya oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo mengangkatnya menjadi Bupati Kendal bergelar Temenggung Baurekso. Dan selain itu, Temenggung Baurekso juga diangkat sebagai Panglima Perang Mataram pada 26 Agustus 1628 untuk memimpin puluhan ribu prajurit menyerbu VOC di Batavia. Dan pada pertempuran tanggal
21 Oktober 1628 di Batavia tersebut, Temanggung Baurekso beserta kedua putranya gugur sebagai kusuma bangsa. Dan dari perjalanan Sang Temanggung Baurekso tersebut, yakni memimpin penyerangan VOC di Batavia, ia kemudian dijadikan patokan sebagai sejarah lahirnya Kabupaten Kendal. Kami terus mengarah ke barat dan situasi lalu lintas siang ini cukup sepi, sehingga memang suasananya cukup indah kita saksikan dari perjalanan baik di kanan maupun kiri sisi tol Trans Jawa ruas Kali Kangkung Batang ini. Perlu kami sampaikan sedikit ke belakang soal Kaliwungu, yaitu pernah berjaya sebagai pusat pemerintahan sejak awal berdirinya Kabupaten Kendal. Namun karena kondisi perpolitikan di pusat Mataram pada waktu itu dan adanya pertimbangan untuk perkembangan pemerintahan, maka pusat pemerintahan di kota Kendal pindah ke kota, maksud kami pindah dari Kaliwungu ke kota Kendal hingga sekarang, dan Kaliwungu hanya digunakan untuk tempat tinggal kerabat ayah bupati yang sering disebut sebagai Kasepuan, sedangkan pemerintahnya dijadikan sebagai daerah administrasi yaitu distrik Kaliwungu. Kami terus mengarah ke barat dan saat ini sudah hampir tiba di exit tol Wuleri, di mana Wuleri itu pun juga punya sejarah yang panjang, ya seperti kami sebutkan tadi dalam bab tanah Kendal, berawal dari kisah Pangeran Sambong. Saat ini sudah keluar di exit tol Wuleri. Berawal dari kisah Pangeran Sambong Tumenggung Prawiro Setyo atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Sambong adalah salah satu petinggi Mataram yang mengikuti pertempuran di Paseban Kemangi atau dalam rangka persiapan menyerang VOC Batavia. Dan sebagaimana pemimpin-pemimpin gerilya lainnya, Pangeran Sambong tidak diperkenankan kembali ke Mataram sekembalinya dari Batavia, dan ia bertapa dan melanjutkan perjalanan ke barat dari arah Kendal menjadi masyarakat biasa. Namun warga sudah mengenali ia adalah seorang Pangeran Sambong, salah satu tokoh Mataram yang ikut berperang melawan Belanda di Batavia. Dan disebutkan bahwa Pangeran Sambong bertemu dua tokoh wanita yang sebelumnya pernah bertemu di satu tempat sebelum tinggal di kawasan ini, dan ternyata pertemuannya dinamakan sambung, yang berarti bisa menyambung persaudaraan kembali. Selanjutnya dua wanita yang temuin Pangeran Sambong, yakni Nyai Damaria atau Sri Pandan, adalah sosok wanita cantik yang diperebutkan oleh dua pengikut Pangeran Sambong, yakni Bagus Suragil dan Denowo. Karena diperebutkan dua laki-laki, maka Nyonya Damaria kemudian dinasihati oleh Pangeran Sambong, jika ingin hidupnya tenang, diperintahkan untuk mencuci beras atau dalam bahasa Jawa mususi, sebagaimana biasanya tempat mencuci beras itu dilakukan di sungai, dan air pususan beras itu disebut orang dengan nama leri. Ketika Nyai Damaria menelusuri di mana berhentinya air leri atau cucian beras itu, ternyata berhenti tepat di bawah dua pohon pandan yang tumbuh berdampingan, dan
ada pohon lo di sekitarnya. Karenanya kemudian hari desa itu akhirnya dinamakan Woleri. Dan kami sudah melintas tadi di gerbang exit tol Woleri. Sedikit lagi sudah akan masuk di kawasan industri terpadu atau KIP, kawasan industri terpadu Batang, yang beberapa bulan lalu pernah kami update bahwa nantinya akan menjadi kawasan industri terpadu kelas dunia, dan saat ini kawasan industri ini terus dikerjakan meskipun di saat pandemi. Mungkin sedikit akan kami update mengenai perkembangan terakhir soal kawasan industri terpadu di Batang ini, dan perlu kami sampaikan juga bahwa kawasan industri terpadu Batang ini pernah ditinjau Presiden Jokowi pada 21 atau 22 April silam, di mana kawasan industri terpadu Batang ini tepatnya di Desa Ketanggan, Kecamatan Grinsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Disampaikan Presiden Jokowi waktu itu bahwa kawasan industri ini akan dijadikan sebagai percontohan untuk pengembangan kawasan-kawasan industri di daerah lain. Baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kawasan industri ini akan dikerjakan seluas 4.300 hektar dan sekarang telah disiapkan dan hampir selesai sekitar 450 hektar yang akan dipakai untuk investasi terutama yang berkaitan dengan teknologi. Dan nantinya juga diharapkan industri kaca ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Perlu kami sampaikan sedikit lagi bahwa proses konstruksi kawasan industri terpadu Batang atau KITP di Kabupaten Batang terus dikerjakan, dan dalam hal ini pembangunan pelabuhan darat dan jaringan gas bumi untuk mendukung operasional tenan di dalam kawasan industri terpadu sudah dikerjakan. Dan menurut catatan bahwa harga tanah di kawasan ini cukup menarik bagi investor karena memang disediakan oleh pemerintah yang menggunakan lahan PTPN di kawasan Jawa Tengah. Kami terus mengarah ke barat dan sedikit lagi kami akan tiba di akhir perjalanan kami, yaitu di kawasan industri Batang. Tepatnya nanti di tempat ini akan dibangun sebuah flyover pintu keluar masuk
tol ke kawasan industri terpadu di Batang yang menjadi kelas dunia. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, selamat siang, sampai jumpa kembali.